Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen proyek. Langsung saja. Tiga aktivitas utama pada fase definisi. Pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek TI. Dua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajemen proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Tiga, membuat proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dan sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biaya meliputi: 1. Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. 2. Deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. 3. Kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Pertama, kebutuhan fungsional, menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. Dua, kebutuhan non-fungsional, menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Empat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. 5. Lampiran, bisa merupakan diagram, Modscoop, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh unsur sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau RPP ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan. Sebelum membuat dokumen kebutuhan atau RD, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, pemahaman proyek. 2. Identifikasi pemangku kepentingan. 3. Wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. 4. Analisis pasar. 5. Studi kelayakan. 6. Identifikasi kebutuhan awal. 7. Penyusunan kerangka kerja RD. 8. Evaluasi teknologi yang diperlukan. 9. Membuat prototipe awal. 10. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, keputusan pelaksanaan atau tidak pelaksanaan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Dapatkah sistem ini dibangun secara sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan sebuah penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin akan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab
Apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan? Tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut dapat mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak perkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.